dan juga percetakan Al-Quran Indonesia untuk menaati aturan yaitu PMA nomor 44 tahun 2016 tentang penerbitan, percetakan dan peredaran mushaf Al-Quran Indonesia. Nah, tentunya intinya situ. Kemudian penekanan-penekannya adalah terkait dengan kita harus menjaga, memuliakan kitab suci Al-Quran dan juga kitab suci lain sesuai dengan arahan Pak Menteri itu dalam proses penerbitan Al-Quran. Karena itu pentingnya pentasan mushaf Al-Quran itu supaya tidak ada mushaf Al-Quran yang beredar di Indonesia terdapat kesalahan. Nah, termasuk dalam memuliakan kitab suci Al-Quran ini adalah dengan menggunakan ketika proses mencetaknya itu dan menggunakan bahan-bahan yang bersih, yang suci dan halal. Dari mulai kertasnya, kemudian tintanya, ya, termasuk prosesnya pun harus dilakukan dengan cara-cara yang bersih. Itu sebagaimana saya sampaikan tadi. Itu semua dalam rangka untuk memuliakan kitab suci Al-Quran, dan ini menjadi perhatian pemerintah, dan pemerintah kita sejak tahun 50-an itu sudah sangat memperhatikan ini, ya, sehingga kita berharap mushaf Al-Quran yang beredar di Indonesia zero kesalahan, tidak ada yang salah, karena kitab suci nggak boleh ada yang salah. Jadi baik itu satu huruf, apalagi satu huruf, satu titik pun nggak boleh ada yang salah. Nah, inilah makanya proses petasan ini menjadi sangat penting sekali. Itu saya kira intinya itu. Untuk pengelolaan bahan baku, apakah benar bahan baku yang sudah selesai itu harus dihapus atau harus dibakar? Jadi waste istilahnya ya, waste itu jadi bekas, sisa-sisa bekas itu yang tidak dipakai itu harus dihancurkan, harus diperlakukan juga secara baik, ya, nggak boleh sembarangan dijual, dibebas, kemudian harus dijual, pokoknya harus terserah. Saya pernah lihat di salah satu percetakan itu bisa dengan cara dibakar ataupun dilebur ulang gitu, seperti platnya itu bisa dihilangkan atau dilebur ulang. Kalau akan aman itu, jadi tidak sampai barang-barang bekas cetak yang tidak yang ini rusak itu tidak sampai keluar ke percetakan, tidak sampai beredar di masyarakat, sehingga cetakan-cetak atau kertas-kertas yang bekas itu tidak digunakan untuk seperti untuk bungkus gorengan gitu kan, yang kemarin ditemukan juga ada untuk petasan, itu nggak boleh itu lagi, itu harus dimusnahkan betul. Jadi intinya ketika sudah ada kertas apapun itu, barang apapun itu, ketika sudah ada di situ teks ayat Al-Quran harus dimuliakan. Intinya situ. Pak, ada jumlah nggak Pak berapa Al-Quran yang diterbitkan selama 1 bulan atau mungkin 1 tahun? Oh ya, ini mau nanti ditanyakan ini kepada ketua PPMG ini, kira-kira berapa? Kalau kami sesuai dengan yang diajukan surat tanda taksih per tahun, yaitu antara 4 sampai 6 juta. Al-Quran tiap tahun deh. Tiap tahun gitu. Itu data yang di kami ya. Tapi yang real kan kami tidak tahu. Ada peningkatan Pak dari tahun-tahunnya? Ada. Bahkan yang sangat itu ketika pandemi. Pandemi itu justru penerbitan Al-Quran itu sangat ini, karena orang-orang pada di rumah kan, banyak baca Al-Quran, jadi banyak beli Al-Quran. Rupanya itu, jadi itu sangat meningkat selama 2-3 tahun itu. Tapi sekarang standar lah, sama gitu. Intinya itu. Ya. Baik, cukup ya. Yang digital itu bisa. Oh, digital. Baik, kami juga memang mengawasi, mempunyai kewenangan untuk mengawasi Al-Quran baik cetak ataupun digital. Dan hampir memang belum banyak Al-Quran digital yang mendapat tanda taksih, tapi sudah banyak. Karena itu kami juga menghimbau kepada para
pengembang Al-Quran digital yang belum mentasih mohon segera ditasih ya, karena sudah mungkin puluhan bahkan ratusan ya aplikasi Al-Quran yang ada. Bahkan kalau dunia itu kita agak kesusahan karena ketika Al-Quran aplikasi itu datang dari luar negeri itu kan susah ya. Di HP itu kan di mana-mana ada itu. Kecuali kalau aplikasinya yang pengembangnya Indonesia, nah, kami bisa menegur gitu. Tapi kalau luar negeri kan susah. Nah itulah kami menghimbau juga pada masyarakat untuk bisa mendownload ya, menggunakan aplikasi Al-Quran digital yang sudah ada tanda tasbih. Nah, salah satu yang itu adalah kita Kemenak itu punya Quran Kemenak, baik itu Android, iOS ataupun web, bahkan Quran in Word ya. Jadi itu bisa di-download, bisa dimanfaatkan, bisa dibaca oleh masyarakat semuanya. Itu saya kira. Harapan ke depan untuk PPMG? Saya berharap semoga PPMG bisa menjalin kerjasama ya, dan bersama-sama kami menjaga kemurnian kesucian bersama Al-Quran di Indonesia. Saya kira itu. Oke. Baik, Terima kasih, Dok, ya. Oke, terima kasih.